Namaku Rani, usia 24 tahun. Aku tinggal bersama ibu setelah ayah meninggal 5 tahun lalu. Sejak itu, satu-satunya pria dewasa yang sering hadir dalam hidup kami adalah Paman Arman, adik kandung ayahku. Dia sering datang membantu urusan rumah, dan ibuku selalu menyambutnya dengan hangat. Paman Arman sudah menikah, tapi rumah tangganya tak harmonis. Istrinya tinggal di luar kota, dan sejak pandemi, mereka jarang bertemu. Kadang aku merasa kasihan, tapi kadang aku malah menikmati kebersamaan kami. Hubungan kami awalnya biasa saja, tapi seiring waktu, ada yang berubah. Aku mulai menyadari bagaimana tatapan Paman Arman padaku tidak lagi seperti dulu, ada sesuatu yang tersembunyi. Suatu malam saat hujan deras dan listrik padam, hanya kami berdua di rumah. Aku sedang menyalakan lilin saat dia datang dari belakang dan membantuku. "Kamu makin mirip almarhumah kakak ipar Paman, tahu nggak?" katanya pelan, nyaris berbisik. Aku hanya tersenyum kecil, tapi jantungku berdebar tak karuan. Entah kenapa, malam itu kami bicara lebih dalam. Tentang kesepian, tentang kehilangan, tentang kebutuhan yang tak tersampaikan. Dari obrolan ke pelukan, dari pelukan ke kecupan. Lalu, semua batasan runtuh. Itu malam pertama dari hubungan rahasia kami. Setiap akhir pekan, Paman Arman akan datang, membantu ibu, tapi diam-diam kami mencari waktu sendiri. Di balik dapur, di kamar kosong, bahkan kadang di mobilnya yang diparkir jauh dari rumah. Tapi hidup tak selamanya bisa bersembunyi di balik tirai. Suatu hari, ibuku menemukan ponselku terbuka di meja. Dan tanpa sengaja, atau mungkin karena rasa curiga, ia melihat pesan dari Paman Arman. "Rindu pelukanmu tadi siang, dunia seakan runtuh." Ibuku menangis, menamparku, dan mengusir Paman Arman dari rumah. Aku pun dikurung di kamar selama berhari-hari. Hubungan kami pun berakhir, tidak dengan pertengkaran, tapi dengan kesadaran bahwa semua ini salah sejak awal. Tapi yang lebih menyakitkan dari dosa adalah kenangan yang tak bisa dihapus. Kini aku tinggal jauh dari rumah, menata hidup, dan mencoba melupakan semuanya. Tapi setiap kali hujan turun, aku selalu ingat malam itu, saat listrik padam, dan satu kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari-hari setelah kepergok ibu adalah neraka bagiku. Aku dikurung di kamar. Makanan diletakkan di depan pintu tanpa sepatah kata. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, tapi justru itu yang membuat semuanya terasa lebih menghantui. Hening, dingin, dan penuh penyesalan. Teleponku disita. Hubungan dengan dunia luar terputus, terutama dengan Paman Arman. Tapi batinku masih terus meneriakkan namanya. Setiap malam aku menangis di balik bantal, membayangkan pelukan terakhir kami di mobilnya, pelukan yang kini menjadi dosa terbesar dalam hidupku. 3 minggu kemudian, ibu memanggilku ke ruang tamu. Wajahnya tampak lebih tenang, tapi mata itu, mata yang dulu penuh kasih, kini seperti kaca yang tak bisa kutembus. "Aku sudah bicara dengan pamanmu," katanya. Dia mengaku semuanya. Aku menunduk, air mataku mengalir lagi. "Apa kamu mencintainya?" Pertanyaan itu membuat jantungku seperti diremas. Aku tak bisa menjawab. Mungkin aku terlalu takut, atau mungkin aku sendiri belum yakin. "Dia akan pindah ke Kalimantan, dinas panjang, dan kamu akan tinggal bersama Tante Mira untuk sementara." Hari itu, aku dipindahkan seperti barang rusak. Aku mengerti, ibuku tak tahan melihatku. Tapi rasanya menyakitkan sekali dipisahkan dari rumahku sendiri. Di rumah Tante Mira, aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Aku mendaftar les privat, mulai melukis lagi, mencoba menyibukkan diri. Tapi setiap kali aku menutup mata, aku ingat tangan Paman Arman yang dulu menggenggam jemariku begitu erat. Kata-katanya masih terngiang, "Lebih besar dari kita memang salah, tapi hatiku hanya tenang saat bersamamu." Sebulan berlalu, 2 bulan, 3. Lalu sebuah surat datang. Tulisan tangannya langsung ku kenal. "Lebih besar dari Rani. Aku tak bisa menebus semua yang sudah terjadi. Tapi aku ingin kau tahu,
aku tetap mencintaimu. Mungkin cinta ini tidak benar, tapi ia nyata. Jika suatu hari kau butuh pelindung, walau hanya sebagai keluarga, aku akan selalu ada. Aku menangis membaca surat itu. Ada rasa ingin membalas, tapi aku tahu, kadang cinta yang paling dalam adalah cinta yang harus dilepaskan.